Oke, sesuai usulan dari panitia, karena ini adalah yang datang ya Pak ya, ada beberapa dari provinsi, mungkin biar pertanyaannya tidak terlalu terulang-ulang, mungkin kita batasi Pak. Jadi nanti kita batasi satu pertanyaan dari tiap-tiap provinsi, gitu Pak Firman ya. Nanti bisa dikolektifkan dulu, dikumpulkan dulu, baru nanti bisa dijawab oleh mungkin dari Pak Ono atau Pak Gatot atau Pak Ramon, begitu. Kita masih punya utang dua Pak Ramon, pertanyaan yang pertama tadi. Kenapa? Oh, silakan dulu. Oke, silakan. Oke, silakan. Sebelum Pak Ramon menjawab dua pertanyaan yang tadi, silakan kita batasi Pak ya, dari tiap-tiap provinsi cukup satu pertanyaan. Oke, sebutkan namanya dan dari mana Pak? Yang paling, ya. Ya, terima kasih. Nama saya Ukar Hidayat dari Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Bapak-bapak yang di depan serta teman-teman sekalian senasib seperjuangan, sama-sama guru TIK yang akan dilikuidasi. Saya akan bicara latar belakang dulu. Pak Menteri selalu bicara bahwa TIK tidak perlu diajarkan karena anak sudah bisa. Nah, itu terlalu sangat salah menurut saya. Karena saya pengalaman di daerah, sekolah saya ini tidak akan menyebutkan sekolah saya, tapi ini pengalaman. Sekolah saya itu di Google ada, bisa dilihat ada tempatnya. Dari kabupaten hanya 14 kilo. Tapi daerahnya itu terkurung oleh perkebunan tebu. SD-nya hanya ada 5 di sana itu. Nah, setelah saya ngajar di sana 2 tahun, guru dari 21 hanya 10 orang yang lancar komputer, bukan TIK lagi sebab yang dibahas oleh bapak-bapak itu jauh belum. Hanya mengoperasikan komputer saja, hanya setengahnya. Siswa dari 445, saya cek tiap ngajar di kelas itu ditanya, yang punya komputer, apalagi tadi laptop atau tablet, tidak ada seorang pun yang punya. Sehingga kalau di daerah tadi atau di mungkin ini daerahnya masih ke Jawa Barat, ke Bandung masih dekat, ke Jakarta tidak jauh, apalagi di luar Jawa gitu ya, tidak diajarkan terintegrasi dengan pelajaran lain, maka otomatis anak-anak kami tidak akan apa itu komputer, apa itu TIK, tidak akan mengenal. Maka itu di sini kalau dihilangkan atau diintegrasikan, kenapa bahasa Indonesia tidak diintegrasikan? Kan bahasa Indonesia kita belajar dari kecil, dari lahir anak sudah belajar bahasa Indonesia, sudah aja terintegrasi bahasa Indonesia ke semua mata pelajaran, malah ditambah jamnya gitu kan. Nah itu kok TIK yang baru itu dihilangkan. Bahkan mungkin nanti bapak-bapak mata pelajaran satu terintegrasi, kalau menterinya pasti penuh, cuma satu mata pelajaran yang tidak pelajaran lain mungkin gitu ya. Nah, kami dengan teman-teman waktu tahun 2004 begitu digulirkan kurikulum KBK waktu itu, meskipun akhirnya tidak jadi, ditatar untuk melaksanakan salah satu pelajarannya muncul mata pelajaran komputer atau TIK waktu itu kan. Nah itu di kami belum ada di Kabupaten Subang itu guru yang lulusan komputer atau Eskom sekarang mungkin ya, tidak ada. Sehingga di sekolah-sekolah itu memaksa guru-guru lain yang sudah bisa komputer itu untuk mengajar komputer. Ada yang guru IPA pindah, guru matematik pindah, guru IPS, pokoknya asal bisa komputer aja dulu, masalah yang lain-lainnya belum dipikirkan oleh kita, dipaksa. Kami di Kabupaten Subang pada tahun 2006 membentuk MGMP TIK. Alhamdulillah sudah bisa berjalan, dan semenjak itu kami sudah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lomba-lomba untuk siswa, itu masalah TIK, lomba mengirim email dan lain-lain. Begitu digulirkannya sertifikasi, kebetulan kami dan teman-teman yang hadir di Subang ini sudah PNS, dimasukkan sertifikatnya ke TIK. GTK masuk sertifikasi TIK. Alhamdulillah kami dan 4 orang ini semuanya masuk, meskipun sampai sekarang belum dibayar sertifikasinya. Iya. Pertanyaannya apa? Nah, silakan kita dulu Pak. Saya ini waktunya, uraikan dulu ininya dulu supaya paham dulu, soalnya nanti intinya kan waktunya terbatas Pak. Ya. Kasihan yang lainnya dari masih banyak. Terus sekarang kami galau di kabupaten itu. Iya. Bagaimana TIK? Soalnya orang-orang lain itu enak saja, TIK hilang, guru-gurunya pindah, gurunya ganti gitu kan. Apalagi teman-teman yang masih BPNS gitu kan. Nah,
Bahkan kami mengusulkan ke dinas, bagaimana ini Pak, pindah aja ke mata pelajaran lain, katanya sertifikasi lagi. Kok enak banget gitu ya. Kita kan yang portofolio, yang BLPG itu kan susah gitu untuk sertifikasi, tinggal pindah. Sebentar saya potong dulu Pak. Selamat datang Bu Retno Listiarti. Selamat datang di seminar Aketiknas. Bahkan ini kami Pak pernah sampaikan ke almarhum Pak Hermana yang di Puskurbuk itu. Saya sampaikan di provinsi, beliau mengatakan, Pak tunggu aja, ini masih berubah, jangankan bulan, hari, jam pun masih berubah-ubah nih kurikulum 13 itu katanya gitu ya. Yang berikutnya kemarin saya tanggal 11 ada pertemuan dengan Pak Sawal Gultom. Saya sampaikan juga, kata Pak Sawal tuh, tenang Pak, tunggu aja, masih ada regulasi. Kata siapa? Apa jawabnya gitu ya. Bahkan di dinas katanya bapak-bapak jangan galau, selagi dibayar sertifikasinya ngajar aja dulu komputer. Bingung jadi kami. Intinya kan di Dapodik tidak ada Pak. Di Dapodik tidak ada. Maka intinya gini aja, dari kami atas nama teman-teman dari Kabupaten Subang, intinya gini, TIK oleh bapak-bapak mau diusahakan ada kembali di kurikulum secara tertulis gitu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Jawa Barat sudah, kemudian berikutnya dari Jawa Timur. Ya, dari Jawa Timur dulu Pak. Singkat dan padat Pak. Dari Jawa Timur dulu Pak. Dari Jawa Timur. Ya, waktunya terbatas Pak. Silakan. Singkat dan padat Pak. Dari Jawa Timur dulu Pak. Silakan. Singkat dan padat Pak. Saya moderator, saya mengatur acaranya Pak. Silakan dari Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwanto dari Ngawi, Jawa Timur. Sekolah apa Mas? SMP Negeri 2 Gendeng, Ngawi. Ya. Sederhana saja Pak. Kami jauh datang ke Jakarta itu sebenarnya ingin jawabannya, nasib kami jangan digantung, itu saja. Semakin aturan itu digantung lama, implementasi di daerah itu beda-beda Pak. Jadi teman-teman kami ini selama belum ada kejelasan nasib, kepala daerah itu punya interpretasi yang berbeda. Ada yang dipindah ke SMK, ada yang dipindah ke struktural, ada yang pindah ke SD dan seterusnya. Jadi sederhana saja, ketika kami nanti pulang dari sini bisa memberikan jawaban ke teman-teman, guru TIK mau dikemanakan, titik, harus terjawab hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup. Sebentar, karena terbatasnya waktu ya, jadi kalau bertanya langsung intinya aja, saya batasi waktunya 5 menit. Dari Jawa Barat sudah, Jawa Timur sudah, kemudian dari Riau, silakan dari Riau, kasih tepuk tangan yang dari Riau, jauh-jauh ke sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya adalah Faradina. Saya guru SMA, guru TIK SMA berasal dari Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Itu kabupaten sekitar 1 jam dari kota Madia. Kemudian di tempat saya termasuk daerah terpencil. Dan kebetulan saya di sekolah saya adalah sekolah penyelenggara kurikulum 2013 di tahun ini. Kemudian untuk kelas 10 memang belum ada permennya, sehingga prakarya masih diisi oleh guru ekonomi, sehingga jatah kami hanya di kelas 11 dan kelas 12. Bulan Juli besok berarti kelas 10 kami sudah kurikulum 2013, sisa yang ada adalah kelas 12. Dan saya perwakilan dari Riau mengutus teman-teman semuanya pada hari ini memohon permen untuk di bulan Juli tolong disegerakan, karena sebagian teman kami sudah menciut, ada yang sudah pindah ke BKD, struktural dan lain. Jadi di kabupaten kami guru TK yang bergelar Eskom cuma ada 3, yang lain sudah pindah. Kemudian yang jurusannya tidak Eskom alih fungsi ke TU. Nah, hal inilah yang membuat saya untuk berangkat ke Jakarta. Ini adalah saya biaya pribadi, karena saya sebagai ketua MGMP, saya akan memajukan Kabupaten Pelalawan. Karena sebagai guru TIK, saya sudah mengajar di SD, SMP, SMA, dan SMK. 4 unit ini karena saking minimnya guru TIK di kabupaten saya 4 jenjang ini sudah masuk. Kemudian saya maju untuk ke Jakarta untuk menenangkan teman-teman saya di kabupaten, bahwa kita TIK masih bisa berbuat, bahwa kita TIK masih bisa eksis di 2013. Jadi saya memohon permen untuk ketetapan
guru TIK itu disegerakan. Kalau memang di prakarya, tolong lengkap dengan permen-permennya. Iya. Sehingga kami tidak ada katanya. Oke, Nah, cukup. hal itu yang kami sampaikan. Iya. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa menjadi penyegaran bagi teman-teman kami di daerah. Oke. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya yang dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa dari MA Pondok Pabilan, Magelang. Ini terkait dengan isu kaitan TIK akan dihapus. Bagi kami, evaluasi itu perlu. Tetapi bukan berarti pada evaluasi itu kemudian meniadakan yang dievaluasi. Sepakat Pak ya? Contoh gini Pak, kalau kita sholat batal karena wudhunya tidak sah, apakah wudhunya kemudian akan dihapus sholat tanpa dengan wudhu? Kali pertanyaan ini, ketika kita sholat batal, apakah kemudian karena sholat karena wudhunya yang tidak sah, kok apakah kemudian wudhunya harus dihapus demi sholatnya? Jadi batal semuanya nanti. Termasuk juga TIK, ketika ada kesalahan kurikulum dan sebagainya, bukan berarti harus dihapus. Memang kita menyadari, saya ngajar dari aliyah dan juga sanawiyah, memang ada penumpukan, ada pengulangan materi di situ. Itu yang perlu dievaluasi, bukan terus dihapus materi TIK itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari Jawa Tengah sudah, kemudian dari mana Pak? Oke, silakan. Palembang, ya silakan Palembang. Yang dari Palembang. Sebentar, gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bukan guru TIK tetapi dosen di Universitas Batu Raja. Yang lain harap tenang. Universitas Yang lain Batu harap Raja tenang. 5 jam dari kota Palembang. Saya jurusan teknologi pendidikan, dan sebagian besar dari mahasiswa kami itu banyak diserap untuk menjadi guru TIK yang ada di kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Ada yang di Pagar Alam, ada yang di Lampung, ada di Ogan Ilir dan sebagainya. Kami memiliki mahasiswa lebih kurang 1.000 orang untuk jurusan teknologi pendidikan, dan salah satu kompetensi yang kami ajarkan, saya ada mengajar mata kuliah perencanaan pembelajaran TIK, dan mata kuliah ini sebenarnya adalah salah satu mata kuliah nantinya untuk mengajar bagaimana mahasiswa kami itu mengajar TIK gitu. Dan setelah kurikulum 2013 ini diberlakukan, mahasiswa kami lebih kurang 1.000 orang ini galau, kami mau kemana ya. Dan pada waktu sekarang ini, dan kami sudah mengajak mahasiswa, menjelaskan kepada mahasiswa bahwa jurusan teknologi pendidikan adalah salah satu kompetensinya ya, bagaimana memudahkan kita untuk belajar. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi, kami sekarang ini mulai menyiapkan bagaimana software digunakan untuk pembelajaran, tetapi bukan hanya untuk guru TIK saja. Tetapi alangkah sayangnya kami dari perguruan tinggi sangat mendukung, karena di daerah ya, bagaimana kita menghidupkan kembali mata pelajaran TIK ini sangat perlu. Bahkan banyak di antara mahasiswa kami mengeluh, kami mau kemana Pak gitu. Ini adalah satu fenomena yang terjadi di daerah. Mungkin di pusat tidak pernah merasakan hal-hal yang seperti ini. Orang daerah yang ada di kabupaten yang mereka tahu bahwa mereka bisa mengajar TIK dan sebagainya, tetapi belum menyentuh kepada hal-hal yang lebih spesifik pada pembelajaran. Mungkin ini tolong diperhatikan dan pikirkan kembali bagaimana daerah ini untuk menenangkan mereka untuk memahami tentang konsep pembelajaran pelajaran seperti ini. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaannya ya. Jadi kita jawab dulu Pak ya. Ini yang belum mengajukan pertanyaan dari DKI Jakarta sama Jogja ya. Oke, Pak Ramon, Pak Ono dan Pak Gatot, ini ada beberapa
yang perlu dijawab, mungkin terserah dari bapak-bapak narasumber di sini, terkait yang pertanyaan 2 tadi, yang di awal tadi mengenai hilangnya mata pelajaran KKPI, kemudian muncul simulasi digital yang dianggap masih belum ada kejelasan strukturnya masuk di mana. Kemudian terkait jam mengajar TIK itu nanti mau dibawa kemana, karena mereka punya kewajiban beban mengajar 24 jam. Semenjak diberlakukannya kurikulum 2013 maka otomatis jamnya akan berkurang tuh. Kemudian ada juga pertanyaan hampir sama terkait tidak meratanya penggunaan teknologi. Bagaimana konsep jika itu diintegrasikan, apakah nanti bisa dijalankan atau tidak? Kemudian terkait juga yang dari Palembang tadi mengenai nasib mahasiswanya Pak ya. Kalau seandainya mapel TIK dihapuskan, karena ada kurang lebih 1000 mahasiswa tiap tahunnya, itu mereka bingung semuanya mau dibawa kemana. Jadi akumulasinya hampir sama Pak, terkait permen itu kapan disahkan, kemudian teknologi belum merata, kemudian jam mengajarnya bagaimana, kemudian yang terakhir mungkin kapan itu mau diterbitkan permennya. Monggo Pak Ramon, Pak Ono atau Pak Gatot silakan dijawab. Terima kasih. Ya silakan Pak Ramon dulu. Terima kasih. Saya kira tadi sudah ada pertanyaan seperti itu. Saya sudah jelaskan bahwa ini kan memang dianggap sebagai masa transisi, dan yang menggarap permen yang berkaitan dengan konversi jumlah jam mengajar adalah direktorat terkait. Kalau untuk SD SMP adalah P2TK Dikdas, untuk SMA SMK adalah direktorat P2TK Dikmen, dan tentunya bersama-sama dengan Badan Pengembangan SDM yang berkaitan dengan penghitungan jumlah jam pelajaran ini. Itu barangkali dari segi kapannya. Yang saya katakan tadi, ini kan memang masih menunggu implementasi secara penuh yang baru akan terjadi 2015. Oleh sebab itu saya tidak bisa menjawab kapannya, karena yang menggarap adalah direktorat terkait. Mungkin nanti bisa saya tanyakan sudah sampai di mana dan kira-kira kapan permen itu bisa disiapkan. Tapi yang jelas intinya adalah bahwa semua tenaga yang sudah punya sertifikasi tentang TIK tentunya tidak boleh ada yang dirugikan, karena nanti akan ditransfer ke perhitungan-perhitungan seperti itu. Nah, kalau saya melihat tadi perbincangan mengenai lain-lain, saya kira permasalahan kita itu adalah sama, bahwa intinya adalah ini perbedaan kita antara TIK sebagai mata pelajaran dan TIK sebagai alat untuk pembelajaran. Nah, ini barangkali usul pendek saya sebenarnya bisa katakan tadi, kalau memang forum ini ingin itu dikembalikan, ya silahkan saja nanti sebagai hasil dari seminar ini ajukan sebagai tuntutan bahwa itu ingin dikembalikan. Nah, saya tidak bisa menjawab sekarang karena ini kan suatu proses yang panjang yang memerlukan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal bagaimana mengembalikan ini. Saya kira intinya ya silakan saja sebagai usulan dari hasil seminar ini. Saya kira itu saja Pak, intinya saya kira itu sebenarnya bagaimana kegalauan itu bisa terjawab. Kalau kegalauan mengenai hitungan jam, saya kira permen itu nanti yang menjawab. Tapi kalau kegalauannya masih mengembalikan TIK sebagai mata pelajaran, nah itu prosesnya akan lebih panjang dan tentunya memerlukan masukan, termasuk tentunya hasil dari seminar ini yang bisa diusulkan kepada Pak Menteri. Sekali itu ya Pak, pendeknya Pak. Oke, terima kasih. Silakan Pak Gatot mau ditambahkan. Oke, jadi yang resmi udah dijawab Pak Ramon. Sekarang kita lihat nasib Anda kan, kompetensinya. Jadi saran saya, terserah Anda mau jalannya atau enggak, Anda harus upgrade. Ilmumu harus di-upgrade dengan ilmu-ilmu yang terbaru. TIK itu 2 tahun absolut Mas, 2-3 tahun absolut Mas. Saya ikutin, saya itu guru belajar IT dari tahun 72, dari zamannya Fortran 4 sampai sekarang. Perkembangannya cepat sekali. Dulu komputer yang kecil itu segede seperempat ruangan ini Mas, di bantuan Pertamina kepada ITB. Saya tahun 72 udah jadi asisten komputer di situ. Terus ke Jerman, saya menjadi asisten komputer di Rechenzentrum. Itu gede-gede. Sekarang itu sekecil ini aja sudah sama dengan kapasitasnya segede ruangan ini, karena perkembangan teknologi.
hardware lupakan aja lah, kita nggak akan bermain di hardware karena itu udah high tech dan sebagainya, lupa. Tapi software yang bisa kita kembangkan, kita kembangkan. Korea, Jepang, Cina mau masuk Indonesia, mau jualan software tentang pembelajaran, rela nggak Anda mau beli pembelajaran itu? Kenapa nggak kalian sendiri yang dijual ke tempat lain? Itu loh, makanya saran, tapi kalau bisa wajib rubah nasibnya melalui belajar lagi. Salah satu solusinya tadi saya tunjukin tadi, datanglah ke LPMP, kalau enggak MGMP, matematik terutama yang SMP. SMP itu yang saya dengar sendiri dari Pak Mustafirin waktu kita seminar online, buat guru SMP atau SMA yang latar belakangnya adalah IT, bukan yang alih jenjang ya, atau yang alih fungsi ya, itu dipersilahkan ke SMK. Aku dengar sendiri itunya. Itu salah satu solusi. Tapi kalau tadi ada solusi yang untuk dikembangkan tetap di SMP, saya sih setuju. Tadi karena tadi tak tunjukin kan, anak SMP sekarang itu udah pandai belajar dari manapun juga, dikasih sentuhan sedikit dia belajaran cepet. Nah, guru kan mengarahkan dan sebagainya. Itu saran kita sih. Jadi Anda udah kumpul di sini, waktu, uang terbuang. Selain Anda dapat mendengar penjelasan tentang administrasi dan sebagainya, masih dalam proses, tapi apa yang harus Anda lakukan untuk diri Anda sendiri supaya tidak tertinggalan untuk hal yang lain? Kaitannya dengan teknologi pendidikan, Mas, di Indonesia itu ada 17 perguruan tinggi. Saya itu ngajar ke Unsri masalah teknologi pendidikan untuk S2-nya. Saya juga cerita, Bu, Bapak guru, tolong perhatikan anak-anak sekarang kayak gimana. Anak-anak sekarang itu walaupun tempatnya 5 jam dari Palembang, dia udah punya gadget yang modern. Nah, itu yang ibu-ibu jangan sampai kalah. Makanya di S2 Unsri saya ajarkan hal-hal yang terbaru yang kita riset, kemudian kita masukkan, sehingga contohnya paling sederhana kelas maya. Mungkin enggak keulangan antar sekolah, antar negara? Sudah terjadi, Mas. Kalau Anda tertinggal, salah dewi kalau bahasa Jawa Timurnya kan, karena nggak mau berubah. Nah, sekarang guru-guru SMP, SMA yang ada di sini, kalau Anda sepakat, ayo kita bikin kelas maya, kita melalui program Anda di kelas itu ulangan bersama sesuai dengan bidangnya. Kenapa tidak? Itu salah satu usul kita. Anda email ke tempat saya tadi kan, udah ada emailnya kan, nanti ada kita fasilitasi dengan ilmu-ilmu yang terbaru supaya, dan open source. Saya nggak pernah menyarankan untuk beli yang lisensi, karena tidak mau, kata Pak Ono, tidak mau terjajah. Karena saya ingin guru-guru saya mempunyai produknya yang pertama kali dibagi, yang kedua adalah Anda jual, silahkan. Ada satu guru di Malang, dia bisa beli rumah, beli ini, beli itu ya dari softwarenya sendiri yang dia bangun. Kalau dia bisa, kenapa Anda enggak? Wong itu tinggal hanya masalah mau dan rajin belajar, itu aja. Kalau kita ngajarin anak-anak rajin belajar, ya kan, besok ada ulangan. Dan Anda, Bapak Ibu guru, ayo rajin belajar supaya nanti produknya bagus. Nah, itu aja pesanku kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan Pak Ono. Baik, terima kasih. Saya mungkin tidak banyak. Mudah-mudahan kita semua sadar bahwa guru TIK adalah barangkali kunci dan aset utama kemana bangsa ini mau bergerak. Cuman terus terang saya tidak ingin aset ini cuman diberdayakan menjadi sales. Apakah itu sales Microsoft, sales apa? Emang Anda dibayar sama Microsoft? Enggak kan? Jadi saya ingin Anda bisa membuat bangsa ini menjadi mandiri, bangsa ini menjadi berdaulat. Saya sebagai rakyat biasa, saya bukan pejabat, saya juga rakyat seperti Anda semua. Jadi saya tentu nggak bisa mengambil keputusan apakah kita mau tetap ada atau enggak. Tapi sebagai rakyat, insya Allah minggu depan saya akan menulis surat pada Menteri untuk 3 hal. 1, pelajaran TIK harus tetap ada. 2, materi pelajaran TIK kita ganti. 3, saya ingin semua guru-guru TIK di Republik ini kita upgrade supaya menjadi bagus.
Insya Allah surat ini akan saya buat terbuka. Mungkin saya serahkan ke Pak Wijaya supaya disebarkan kepada teman-teman semua, supaya kita bisa merdeka. Dua lagi. Tutup. Sudah. Demikianlah acara seminar session pertama mengenai pengkajian mapel TK dan KKPI untuk membentuk generasi bangsa. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari 3 narasumber. Yang pertama, guru TIK harus selalu berinovasi untuk membangun generasi bangsa melalui pengembangan teknologi pendidikan. Hidup guru TIK. Kemudian yang kedua, terkait dengan nasib guru-guru TIK, Kemdikbud tetap akan belum bisa memberikan jawaban pasti, Pak ya, kapan akan diterbitkan PP tersebut. Namun tetap nanti Kemdikbud akan membuka pintu selebar-lebarnya kita agar bisa menyampaikan aspirasi kita melalui hasil seminar yang kita adakan dari sini. Kemudian berikutnya, bukan tidak tahu, tapi saya yang tidak tahu karena yang menggarapnya tempat lain gitu, Pak. oh ya, oke, terima kasih atas revisinya, Pak. Jadi nanti tetap akan ada tindak lanjut, cuman belum ada informasi, Pak ya, dari pihak-pihak yang terkait. Demikianlah seminar session pertama. Saya, Pak, sebagai moderator, Pak Ono, Pak Gatot, Pak Ramon, saya mohon maaf yang sebesarnya apabila ada salah kata yang saya ucapkan, termasuk juga kepada seluruh peserta seminar. Mohon maaf yang sebesarnya karena terbatasnya waktu, maka tidak semua peserta bisa mengajukan pertanyaan. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan pembicara kepada 3 pembicara utama kita, yaitu Bapak Gatot, Bapak Ramon, dan Bapak Ono. Saya ingin menyampaikan petisi dari guru TIK. Tolong teman-teman yang belum mengisi petisi online di Ceng.org segera mengisi karena sudah hampir 5.000. Tepuk tangan dulu dong, dukungannya luar biasa. Hari ini saya akan titip ke Kepala Pusat Kurikulum Pak Ramon untuk disampaikan juga kepada para pengembang kurikulum, dan mohon kiranya teman-teman yang belum menandatangani secara online ditambah terus supaya bisa sampai 10.000 target kita. Terima kasih. Makanya saya koordinat biar berjalan dulu, kita batasi sampai jam